watching me. Look. How awful. Sure. I don't recognize it. Kisah ini dimulai di Inggris pada tahun 1935. Tersebutlah keluarga yang kaya raya pada saat itu yang mempunyai rumah yang luas dan mewah pada zaman itu. Seorang gadis yang berusia 13 tahun yang sedang menyelesaikan skrip sebuah drama yang dia ketik sendiri dalam papan ketik manual yang ada pada zaman itu. Dia begitu bersemangat untuk menyelesaikan ketikannya itu, dan selesai dengan tepat waktu. Kemudian berlari menuju dapur. Gadis itu bernama Briony, karena saat itu menyambut kedatangan kakaknya. Saat itu Briony yang juga bertemu dengan pengurus rumah tangga bernama Robbie. Briony dan kakaknya saat itu berada di taman bersama kakaknya. Sebenarnya Briony menaksir Robbie tapi tidak ada respon dari Robbie terhadapnya. Hasil drama yang ditulis itu dibacakan juga sama sepupunya yang datang ke rumahnya saat itu. Briony dengan semangat memberikan penjelasan kepada sepupunya itu, dan mereka pun ngobrol. Yes, in this house. And what do the parents... Plays. It's just a decent thing to happen to me in months. Just thought I'd watch. Rehearsals are private. Ketika Briony lagi asik sedang mengajarkan hasil dramanya, tiba-tiba pembantu mengatakan kakaknya Briony datang dan bubarlah mereka semua. Briony tampak kecewa. Briony mengintip dari jendela. Kakaknya Cecilia yang berada di kolam bersama Robbie yang membuat Briony menjadi cemburu juga. Briony melihat Cecilia yang nyebur ke kolam dengan basah kuyup di depan Robbie dan kemudian menuju ke dalam rumah. Sesampainya di rumah, Cecilia mengambil vas bunga dan menaruhnya bunga, kemudian kembali keluar rumah dan menjumpai Robbie yang lagi duduk di anak tangga. Kemudian mengajak kembali Robbie menuju kolam itu. Tapi vas bunga itu kembali jatuh ke kolam dan kali ini juga Cecilia menyelam untuk mencari vas bunga yang jatuh tersebut. Kembali Cecilia dengan basah kuyup berdiri di depan Robbie dan pemandangan ini membuat Briony menjadi tidak suka. Cecilia yang sedang berada di kamarnya dan baru saja kejadian dengan basah kuyup di depan Robbie sedang merokok. Dari kamarnya, Cecilia melihat mobil yang masuk ke rumah mereka. Ternyata yang datang adalah abang Briony dan seorang tamunya bernama Paul. Mereka langsung masuk ke dalam rumah dan barang-barang mereka dibawa oleh pembantu. Dari pandangan pertama saja, Paul menunjukkan ketertarikannya kepada Lola yang merupakan sepupu dari Briony. Suatu hari di daerah perkebunan, Robbie memanggil Briony dan memberikan sepucuk surat untuk disampaikan kepada Cecilia. Setelah menerima surat itu, Briony pergi ke rumah tapi membaca lebih dulu isi surat itu. Isinya berupa minta maaf atas kejadian di kolam itu. Setelah membaca isi surat itu, Briony memberikannya kepada Cecilia. Di kamar tidur Briony banyak bicara dengan Lola, terutama dengan tamu mereka bernama Paul yang merupakan teman dari kakak Briony. Chinese buns. Suatu hari Briony pergi ke perpustakaan. Tapi dia melihat sebuah cincin yang ada di lantai. Dia tahu cincin itu milik Cecilia. Cincin itu langsung menarik perhatian karena warnanya yang mengkilat itu. Briony mengambil cincin itu sebentar mengamatinya dan kemana Cecilia pergi sehingga cincinnya terlepas. Briony heran kenapa cincin terlepas ataukah Cecilia sengaja melepaskannya. Briony pergi ke ruang kerja Cecilia tapi siapapun tidak ada di situ. Kemudian Briony ke ruang perpustakaan dan melihat Cecilia dan Robbie sedang bercinta di situ. Briony hanya terdiam melihat kejadian itu. Perasaan Briony menjadi campur aduk dan tidak tahu harus berbuat apa. Cecilia dan Robbie merasa diri mereka terlihat oleh Briony dan mereka sadar apa yang terjadi dan pura-pura saja tidak ada kejadian apapun dan kemudian merapikan pakaian mereka masing-masing dan mengharapkan Briony juga melupakan kejadian itu. Lalu mereka keluar dari ruangan perpustakaan itu. Saat makan malam bersama, Briony datang belakangan dan suasana tegang antara Briony dan Robbie. Mereka saling berpandangan dan Robbie mengalihkan pandangannya dan berharap Briony melupakan kejadian yang ada di ruang perpustakaan itu. Tampak abangnya Briony membuka percakapan dan dengan ceria untuk bercerita di ruang makan itu. Begitu juga dengan Cecilia yang menyambut suasana. Tapi kelihatannya Briony masih geram dengan kelakuan Robbie. Apakah karena cemburu atau perilaku seksual dari Robbie terhadap Cecilia?
tampak dari ucapan Briony yang meninggi. Tapi Cecilia dan Robbie menanggapi dengan santai saja seolah-olah tidak terjadi sesuatu apapun. Suatu saat Lola pergi dari rumah, dan semua keluarga mencarinya termasuk Paul. Briony membawa senter dan melihat suasana di perkebunan. Briony juga sampai di tepi sungai kemudian berbalik. Briony kembali ke semakin dan tampak sesuatu di semak itu. Kelihatanlah Lola di semak-semak itu bersama Paul. Melihat kedatangan Briony, Paul langsung melarikan diri. Dan Briony melihat Lola dan mengajak Lola membuat pernyataan bersama bahwa Robbie memperkosanya. Padahal Paul lah pelakunya. Lola sambil menangis mengiyakannya. Begitulah Briony sudah merencanakan apakah yang harus dikatakan Lola jika ditanya. Kemudian memberitahukan kepada keluarga dan abang Briony membawa Lola ke dalam rumah. Lalu membaringkannya ke tempat tidur. Cecilia juga turut membantu. Briony tiba-tiba muncul dan memberitahukan siapa pelaku pemerkosa Lola. Briony kemudian dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Di kantor polisi Briony menceritakan kejadian dan pelaku pemerkosa Lola adalah Robbie. Briony mengatakan dia sendiri melihat kejadian itu. Polisi juga mendatangi tempat Lola dirawat dan dimintai keterangan dan jawaban yang sudah direncanakan bersama Briony. Di tempat kerja Cecilia, Briony melihat sepucuk surat dari Robbie yang menyatakan cintanya kepada Cecilia. Cecilia tentu saja shock mendengar Robbie pemerkosa Cecilia. Akibatnya Robbie dibawa ke penjara yang sempat dihalangi oleh ibunya Robbie karena yakin anaknya bukan pemerkosa Lola. Karena masa Perang Dunia Kedua saat itu, narapidana pun ditempatkan di medan perang. Robbie dalam kesatuannya dikagetkan dengan kemunculan orang ke markas mereka ternyata adalah pimpinan mereka. Mereka pun panjang lebar mengobrol dan apa yang akan mereka lakukan di garis depan yang saat itu melawan Perancis. Sukses penempatannya di medan perang, Robbie diberi kebebasan untuk bertemu keluarganya. Terlepas dari kesatuannya yang pertama dia ingin jumpai adalah Cecilia. Robbie bisa bertemu pada sebuah restoran karena Cecilia bekerja di tempat itu. Cecilia terpana melihat kedatangan Robbie dan mereka pun duduk pada sebuah meja dan mereka pun ngobrol. Robbie mengatakan kejadian sebenarnya dan dia bukan yang memperkosa Lola. Cecilia mempercayai keterangan Robbie dan membuat Robbie menangis karena kepercayaan yang diberikan Cecilia kepadanya dan cinta mereka pun bersemi kembali. Cecilia memberikan sebuah gambar rumah yang akan mereka tempati jika pulang dari bertugas sebagai tentara. Mereka berpelukan sebelum Robbie kembali bertugas sebagai tentara Inggris. Robbie mengambil gambar yang diberikan oleh Cecilia kepadanya. Sebuah rumah di tepi pantai. Rumah yang sangat indah dan Robbie mengenang Cecilia dengan melihat foto yang diberikan itu kepadanya. Begitu juga sebaliknya, Cecilia selalu dengan rutin mengirim surat kepada Robbie yang lagi bertugas di medan perang. Amplop surat tertulis di medan perang di Perancis. Tentu saja Robbie menyimpan semua surat-surat itu. Suatu hari Robbie dengan teman-temannya memasuki perkebunan dan banyak buah seperti jeruk di tempat itu sehingga Robbie dan temannya itu merasa suka di tempat itu. Tapi apa yang terjadi selanjutnya adalah Robbie menjadi terdiam, karena di perkebunan itu telah terjadi pembantaian wanita yang mayatnya tergeletak semua di atas rumput. Robbie terpana dan air matanya menetes tanpa dia sadari karena banyaknya wanita itu dibunuh. Saat-saat itu teringatlah dia kepada Briony yang saat itu mereka berdua ada di tepi sungai. Tiba-tiba Briony melompat ke dalam sungai dan tidak muncul lagi. Langsung saja Robbie meloncat ke dalam sungai untuk mencari Briony. Ternyata itu hanya tiluan Briony dan sesampainya di tepi tentu saja Robbie memarahinya, tapi tampaknya Briony senang karena berpelukan dengan Robbie. Setelah peristiwa itu, Robbie kembali bersama teman-temannya bersatu kembali dalam kesatuan. Sungguh suatu kesatuan yang besar sekali karena ini adalah Perang Dunia Kedua, di mana Inggris berhadapan dengan Perancis. Robbie sebenarnya masih merasakan infeksi luka dalam dadanya, tapi itu masih bisa ditahannya. Luka itu semakin lama semakin nyeri.
Robbie juga sempat protes pada pimpinannya seperti apa yang dia lihat di perkebunan tempo hari. Tapi temannya menghalangi karena persoalan itu sangat kompleks dan siapa bertanggung jawab semua itu. Yang pimpinannya memikirkan bagaimana selanjutnya perang yang ada di hadapan mereka. Sementara itu bisa saja dengan segera musuh menyerang dan bisa celaka bila mereka tidak siap. Robbie memisahkan diri dan ingin beristirahat karena luka yang dideritanya. Robbie sempat melihat seorang wanita tua dan dia juga merindukan ibunya. Robbie kemudian istirahat dalam ruangan bawah tanah dan ditemani temannya yang mengerti kondisinya. Kondisi Robbie semakin parah akibat infeksi luka yang dia alami. Untung saja ada teman satu pasukan yang selalu setia mendampinginya dan menjaganya. Obat-obatan sangat minim, termasuk perawat kesehatan di barak militer itu. Dalam penderitaannya itu, Robbie sampai berilusi bertemu dengan Cecilia yang mencintainya. Cecilia juga sering ada dalam mimpinya. Gambar rumah di tepi pantai itu selalu membuatnya bersemangat dalam perang dan mengharapkan perang akan segera berakhir. Dalam sebuah akademi perawatan, para perawat berkumpul. Briony kini telah berumur 18 tahun. Ternyata Briony telah memilih untuk bergabung dengan unit perawatan lama Cecilia di Rumah Sakit Santo Thomas di London daripada memilih memasuki universitas karena ingin langsung mengabdi kepada masyarakat. Apalagi dalam kondisi perang saat itu tenaga medis sangat diperlukan karena banyaknya prajurit yang mengalami luka atau tewas di medan perang. Dan itu memang dilakukan Briony sebagai perawat di rumah sakit itu. Ketika Briony sedang mengetik yang selalu menjadi kebiasaannya, tiba-tiba seorang datang menghampirinya dan membuat Briony kaget. Tapi akhirnya Briony juga meneruskan tulisannya. Selain itu, Briony juga menulis surat kepada kakaknya. Kali ini Briony terus terang tentang kesaksian kebohongannya. Briony belum tahu apa respon Cecilia ketika membaca surat itu. Cecilia harus ke ruang perawatan karena banyaknya tugas yang harus diselesaikan. Hal ini disebabkan karena banyaknya tentara yang mengalami luka mulai dari ringan sampai yang parah. Sampai suatu saat dia bertemu seorang pasien yang mengenali keluarga Briony. Dia menanyakan di mana Cecilia sekarang dan bagaimana keadaan Robbie. Briony menjawab Cecilia tugas ke tempat lain sementara Robbie tugas jadi tentara. Tentara itu puas dengan jawaban Briony. Mengharapkan menemaninya sementara waktu karena luka parah di kepalanya dan kemungkinan besar dia pun akan tewas. Briony mengunjungi gereja karena pernikahan Paul dan Lola. Ketika pendeta mengatakan tidak ada keberatan pernikahan itu, Briony terdiam dan tidak mungkin menggugat Paul karena suami Lola dan keterangannya akan dianggap palsu. Ketika Paul dan Lola melewati Briony juga diam saja. Setelah bertugas di rumah sakit, Briony keluar dan berniat hendak mengunjungi kakaknya Cecilia. Dia ingin melihat reaksi Cecilia setelah surat yang telah dikirimnya itu. Dalam suratnya kepada Cecilia, dia telah melakukan kebohongan kepada pengadilan sehingga Robbie bersalah dan saat itu narapidana langsung dikirim medan perang. Setelah di depan pintu rumah Cecilia, Briony terdiam sesaat karena Cecilia juga kaget dengan kedatangan Briony tapi kemudian mempersilahkannya masuk. Cecilia merokok dan memberikan rokoknya juga kepada Briony dan menerima rokok itu tetapi tidak menyalakan apinya. Briony terbata-bata dan mengatakan permintaan maafnya kepada Cecilia yang membuat mereka menderita. Briony juga kaget karena Robbie juga ada di situ karena mereka berdua menghabiskan waktu sebelum Robbie berangkat ke perbatasan di Perancis. Seluruh pernyataan Briony itu didengar oleh Robbie dan tentu saja dia marah besar. Briony harus memberikan pernyataan agar kasus hukumnya dipulihkan karena bukan dia yang melakukan pemerkosaan kepada Lola. Yes and no. And what's made you so certain now? My education, I was still little better than a servant. You own your family, you just assumed it for all. Robbie sudah benar-benar tidak bisa menguasai emosinya karena taruhan ke medan perang itu adalah nyawa. Dia dikirim bukan sebagai tentara murni tapi karena hukuman sebagai narapidana kasus pemerkosaan. Namanya tidak semudah itu untuk dipulihkan karena pelaku adalah suami Lola sendiri. Walaupun Briony memberi kesaksian, oleh pihak pengadilan dia tidak akan dipercaya dan memberikan kesaksian palsu. Robbie juga tidak tahu harus berbuat apa,
Karena perkara ini sulit diselesaikan dan saat ini pun dia harus berangkat ke medan perang. Briony juga pergi dari tempat Cecilia dengan perasaan bersalah. Robbie akhirnya meninggal karena menderita septikemia yang ditemani oleh temannya satu pasukan saat dia dievakuasi. Gambar rumah di tepi pantai itu tetap disimpan Robbie. Sementara itu, Cecilia juga tenggelam dalam pengeboman stasiun Balham dan beserta pengungsi lainnya. Keinginan Cecilia bersatu kembali dengan mempunyai rumah di tepi pantai itu tidak terwujud karena keduanya sudah tewas. Briony kini sudah berusia lanjut dan tetap menjomblo. Dia menjadi penulis terkenal. Buku Atonement yang ditulisnya merupakan permintaan maaf imajiner kepada Cecilia dan Robbie yang telah dia rampas dalam kehidupan nyata. I'd like to talk now about your new novel. Made that journey to Balham. I did. It's like... Today. So,